Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah fillah, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Barakah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang insyaallah majlis ini merupakan majlis yang penuh dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, materi kita hari ini insyaallah kita akan membahas tentang manajemen keuangan keluarga sakinah, ya. Manajemen keuangan keluarga sakinah. Sebagai awal dari pembahasan kita pada hari ini, saya ingin mengangkat atau mengutip sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dipertanyakan ketika kita berada di padang mahsyar, ya. Jadi nanti sebelum kita masuk ke surga atau ke neraka, di padang mahsyar itu kita akan ditanya akan 4 pertanyaan, ya. Nah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat, ya, sampai dia ditanya akan 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah, ya, dari mana tentang umurnya, yaitu di mana, kemana dia habiskan, ya. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, ya. Dan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya. Itu pertanyaannya ada 2, dari mana kita dapetin dan kemana kita belanjain, ya. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, tentang fisik kita, tubuh kita, ya, untuk apa digunakan. Kita punya mata, kita pakai untuk melihat apa. Kita punya telinga, kita pakai untuk mendengar apa. Kita punya kaki, kita lebih banyak pergi kemana dengan kaki kita ajak melangkah, ya. Nah, dari keempat pertanyaan ini, ya, dari keempat pertanyaan ini, Pak, yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah pertanyaan nomor 3. Ya, makanya di situ saya kasih warna merah untuk menjadi satu perhatian buat kita, yaitu tentang harta kita, ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena untuk 3 perkara yang lain, ya, itu pertanyaannya cuma 1. Tapi giliran kita ditanya tentang harta, ini Allah akan nanya 2 pertanyaan. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana kita dapetin harta, wa fima anfaqahu, dan kemana kita belanjain, ya. Nah,
Jadi menurut saya masalah harta ini adalah masalah yang atau perkara yang sangat penting, ya, yang harus kita lebih perhatikan. Karena apa? Karena dua hal tadi pertanyaannya, bukan cuma satu pertanyaan, dua pertanyaannya. Dari mana dan kemana kita pakai? Dari mana kita dapetinnya, kemana kita belanjainnya? Ya, jadi perkara harta ini adalah perkara yang sangat penting. Ya. Nah, kemudian kira-kira nih ya, kalau memang masalah perkara yang penting, ya, kemudian sudah seberapa jauh kita melakukan proses evaluasi terhadap harta yang ada di rumah kita, ya. Ketika kita tanya tentang dari mana, ini kita sudah mulai latihan ini, ya. Kita harus kasih ada latihan. Kita harus lihat itu harta yang ada di rumah kita dari mana kita dapat itu. Ya. Kemudian nanti setelah kita tahu dari mana kita dapatin harta itu, pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab adalah dari kemana kita belanjainnya. Nah, tentunya ya terkait dari mana harta itu berasal dan kemana kita belanjakan, maka yang seharusnya idealisnya itu kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat, ya. Ketika kita mendapatkan harta, ya, itu harus mengikuti ketentuan syariat. Ketika kita membelanjakan harta, harus mengikuti ketentuan syariat. Ini idealnya seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya, hal yang terpenting yang kita pahami juga terkait dengan masalah ini, ya, bahwa ketika kita tanya tentang harta ini, kita ditanyanya itu enggak berduaan dengan istri kita, ya. Yang ditanya ini adalah hartanya masing-masing. Jadi suami punya harta, istri punya harta. Jadi setiap individu itu yang dimintai pertanggungjawaban, ya. Nah, karena setiap individu yang punya harta itulah yang dimintai pertanggungjawaban, maka kita butuh suatu alat untuk mengidentifikasi harta kita, ya. Pertanyaan saya, apakah selama ini bapak dan ibu sudah tahu berapa harta bapak dan berapa harta ibu? Berapa harta suami, berapa harta istri? Sudah dipisahkan, Pak? Hah? Belum? Nggak ngitung-ngitung gitu ya? Nggak ngitung-ngitung, ya. Nah, ini permasalahan, Pak. Ya, jadi kalau kita sudah tidak mengidentifikasi mana harta kita sebagai suami, mana harta kita sebagai istri, ini permasalahan, ya. Karena kita nggak tahu seberapa jelas harta kita, maka kita tidak mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. Sama seperti ada orang, Pak, ketika di rumahnya ini ada 2 kendaraan, ya. Ini kalau dia sudah tahu tentang hartanya masing-masing, pasti dia punya rasa tanggung jawabnya sangat besar. Ya, misalkan bapak di rumah ada 2 motor, yang satu motor bapak sendiri, bapak punya. Yang lain satunya lagi itu motor tetangga yang dititipkan kepada kita, dan tetangga bilang silakan kalau mau pakai. Ketika kita pakai itu motor tetangga rusak di tengah jalan, atau kita rasakan kok nggak enak gitu ya pakaiannya, apa yang kita lakukan? Cuek aja gitu ya, biarin aja, ini kan motor tetangga ini, ya. Tapi kalau giliran kita bawa motor kita sendiri, ya, kita merasakan ada yang kagak nyaman gitu, kira-kira apa yang kita lakukan? Langsung kita bawa ke bengkel, nggak lama kita langsung bawa ke bengkel. Itulah ya perbedaan antara ya kalau kita tahu tentang harta kita, ya, dengan kita tidak tahu dengan harta kita. Ya, kalau kita tahu harta kita, maka kita akan punya rasa tanggung jawab. Ya, tapi kalau kita nggak tahu tentang harta kita nggak merasa tanggung jawab. Ya, nah maka dari itu, ya, perlu suami dan istri ini memahami ya posisi hartanya masing-masing. Ya, jangan kita itu nggak peduli gitu loh, ya. Makanya nanti kalau kita nggak peduli, kita nggak punya rasa tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab kita terhadap harta?
Ada nggak kewajiban kita terhadap harta? Ada? Ada. Apa kewajibannya? Apa? Zakat. Kita membayar zakat. Oke, zakat mal yang kita bayar dari harta yang kita miliki itu bukan zakat apa? Bukan dari harta antara suami istri berdua, bukan. Ya. Jadi tanggung jawab kita membayar zakat mal itu adalah tanggung jawab individu masing-masing. Jadi kalau suami punya harta yang sudah mencapai nisab, maka dia punya kewajiban untuk membayar harta tersebut, apa zakat tersebut. Syaratnya harus sudah haul. Begitu pula seorang istri, ketika dia punya harta, nisabnya sudah tercapai dan haulnya juga sudah tercapai, maka istri punya kewajiban zakat. Ya, awas. Selama ini kalau bapak bayar zakat mal gimana? Selama ini gimana kita bayar zakat mal? Hah? Gabungin aja gitu ya? Ya kan? Digabungin aja. Nah ini masalah Pak. Ini masalah. Karena nanti waktu kita ditanya di akhirat itu, ya, di padang mahsyar itu, kita nggak ditanya berduaan suami istri, kagak. Ditanya masing-masing itu. Kita ditanya tentang harta kita, istri kita juga ditanya tentang istri kita, harta istri kita. Bukan harta bersama. Nah, oleh karena itu sekarang kita paham betul ya, bahwasannya penting bagi kita untuk mengidentifikasi sejak dini harta yang kita miliki. Ya, supaya apa? Timbul rasa tanggung jawab terhadap harta tersebut. Ya. Di situ. Oke, jadi belum ada nih ya yang memisahkan harta. Belum ada? Belum ada. Oke, baik. Ya. Kemudian nanti permasalahan yang kedua yang timbul, Pak, kalau Bapak nggak memisahkan harta suami dengan istri, permasalahan yang kedua itu apa? Yaitu permasalahan ketika Bapak meninggal dunia atau istri Bapak meninggal dunia. Saat meninggal dunia itu yang namanya harta waris harus segera dibagikan. Ya, gara-gara hartanya kagak teridentifikasi dengan jelas, maka akhirnya ada terjadi penundaan pembayaran atau pemberian harta waris. Kalau pembayaran ataupun pemberian harta waris ini, pembagian harta waris ini tertunda, Pak, semakin lama tertunda pembagian harta waris, maka semakin besar potensi kita memakan harta dengan cara yang batil di antara para ahli waris. Berarti ada kezaliman di situ. Ada potensi kita memakan harta haram. Nah, jadi dua hal itulah yang menurut saya penting ya bagi kita untuk sejak dini memisahkan antara harta suami dengan harta istri. Ya. Jadi kepentingannya dua. Satu untuk kepentingan menetapkan zakat mal, yang kedua untuk menentukan tirkah harta waris ketika kita meninggal dunia. Ya. Nah, untuk bisa mempertanggungjawabkan dari mana harta kita itu berasal, ya, dari mana harta kita itu berasal, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, min aina tasabahu, ya. Sebenarnya kita ini kalau apa namanya coba merenung gitu ya, sedikit merenung, pasti kita tahu ya harta kita itu sumbernya dari mana sih gitu. Ya. Dari mana aja Pak kira-kira harta kita datangnya? Harta yang di rumah kita berasal dari mana? Satu, dari hasil usaha kita ya, hasil usaha kita. Baik kita bekerja sebagai pegawai ya, atau kita berdagang, berusaha, mendapatkan keuntungan, di situ dapatlah harta kita bertambah. Satu. Yang kedua dari mana? Dari warisan. Oke, warisan. Yang ketiga dari dapat dari orang, alias dapat hibah. Ya, dapat hibah. Yang ketiga. Yang keempat dari mana, Pak? Korupsi. Ya. Yang keempat ya, gusuran. Ya, gusuran artinya kita jual harta juga kan, cuma berpindah saja.
Yang keempat berasal dari mana? Dari ngutang, Pak. Dari hutangan, betul? Nah, jadi itulah sesungguhnya harta yang ada di rumah kita sumbernya itu nggak lewat dari empat itu. Dari hasil ngutang, dari hasil waris, dari hasil hibah, dan dari hasil usaha. Empat ini. Nah, berarti kalau kita mau men-screening, ya, mau men-screening untuk mempertanggungjawabkan harta kita itu min ainak tasabahu tadi, ya, maka kita pastikan ini keempat sumber harta yang ada di rumah kita itu, ya, itu harus kita pastikan bahwa kita memperoleh dengan cara yang benar. Kalau kita ngutang misalnya, ya, beli rumah ngutang misalnya kan, harus diperoleh dengan cara ngutang yang benar, ya. Kalau kita beli mobil ngutang, harus dengan cara ngutang yang benar sesuai syariat, ya. Nah, ini proses screeningnya seperti itu, Pak. Untuk bisa menjawab min ainak tasabahu tadi, pastikan bahwa empat sumber itu kita peroleh dengan cara yang benar sesuai syariat, ya. Satu, hutang misalnya. Kalau hutang itu proses screeningnya sederhana kan. Dulu saya pernah sampaikan kalau nggak salah di awal-awal berapa tahun yang lalu gitu ya. Karena ini saya baru 2 kali ngisi di sini. Ya, saya sampaikan bahwa kalau kita mau ngutang itu, Pak, salah satu kaidah yang harus kita penuhi, ya, jangan pernah kita mau berutang kalau ada perjanjian di depan dengan ada menambahkan keuntungan atau manfaat bagi yang memberikan utangan. Kullu qardin darra manfaatan fahuwa riba. Kenapa? Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi yang memberikan pinjaman, maka manfaat atau keuntungan ini sama dengan riba. Pastikan itu, ya, kalau kita ngutang. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, dari mana kita dapatkan harta? Yaitu berasal dari usaha. Usaha ini baik kita sebagai seorang pegawai ataupun kita sebagai seorang pebisnis. Artinya yang kita dapatkan itu adalah hasil usaha kita, ya. Pastikan bahwasanya kalau kita memang kita bekerja, maka uang yang kita bawa pulang itu, gaji yang kita terima itu adalah gaji yang kita setelah kita memberikan, ya, kewajiban kita, ya. Jadi kita dapatkan hak kita itu karena setelah kita memberikan kewajiban kita pada perusahaan tersebut dengan cara yang benar, nggak korupsi, ya. Kalau udah korupsi kan udah beda lagi ceritanya, ya. Nah, itu gaji, ya. Atau ketika kita berbisnis, dapat hasil dari usaha berbisnis, gimana caranya untuk bisa men-screening bahwa hasil bisnis kita itu adalah halal, ya? Maka penuhi kaidah madama laisa fihi zulmun wala ghararun wala riba fal aslu sihah. Selama transaksi yang kita lakukan, ya, tidak ada unsur-unsur kezaliman, tidak ada unsur-unsur gharar, dan tidak ada unsur-unsur riba, fal aslu sihah. Maka hakikatnya transaksi yang kita lakukan itu halal dan sah, ya. Jadi ini kaidah ini harus kita perhatikan, ya. Dalam bisnis jangan zalim sama orang lain. Jangan sampai kita itu mendapatkan keuntungan sementara ada orang lain yang terzalimi dalam bisnis. Misalnya apa? Kita nipu, ya. Kita nipu customer kita, barangnya jelek kita bilang bagus, ya. Ada cacat, kita sengaja kita umpetin cacat barang tersebut. Ini bukan ajaran Rasulullah yang kayak begini, ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau memang kita menjual sesuatu dan ada cacat terhadap barang yang kita jual tersebut, maka kita kasih tahu si pembelinya, ya. Nah ini, ya. Jadi untuk urusan kita bisnis maka patuhi itu. Tidak ada kezaliman, tidak ada kezaliman, ya. Kemudian tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur-unsur yang spekulasi yang sifatnya itu adalah tidak jelas, ya. Barang belum ada udah main kita jual-jual aja. Ini nggak boleh, ya. Kita nggak punya barang kita main jual-jual aja, ya. Nggak boleh. La tabi' ma la sya'inda, kata Rasulullah. Jangan kamu menjual sesuatu barang yang belum kamu miliki, yang belum kamu miliki. Itu prinsipnya, ya.
Ada ikan masih di dalam kolom, kita bilang jual sama si pembelinya, ini saya jual ikan yang ada dalam kolom itu. Belum jelas ikannya ada berapa ekor di dalam kolom tersebut, di dalam empang tersebut. Belum jelas berapa kilo ukuran ikan situ. Udah main kita jual aja harga sekian. Ini transaksi yang gharar, yang tidak boleh kita lakukan. Haram hukumnya. Ya. Nah, kemudian begitu pula transaksi ribanya. Ya. Dalam bisnis usahakan jangan pernah kita ada melibatkan transaksi riba di dalamnya. Misalkan apa? Dalam permodalan. Ya, pastikan bahwa modal yang kita pakai itu adalah modal yang bebas riba. Supaya apa? Keuntungan yang kita dapatkan berkah. Ya, tapi kalau kita berusaha berbisnis dengan menggunakan modal yang berasal dari riba, hati-hati, Pak. Ya, pasti akan diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara perlahan, tapi pasti itu akan diangkat. Ya, betapa banyak kasus, ya, contoh kasus orang yang ketika berbisnis dengan menggunakan modal riba, ya, itu ujung-ujungnya apa? Susah, Pak, susah. Ya, ini terjadi pada keluarga saya sendiri. Ya, ada kakak ipar saya itu waktu dulu, Pak, tahun 2003, wah itu jaya-jayanya. Dia orang yang paling kaya di antara keluarga istri saya itu, orang yang paling kaya. Dia punya apa saja yang dia miliki. Apa mobilnya itu yang mewah-mewah dia punya banyak. Ya, rumahnya juga yang mewah dia punya. Setiap tahun kalau Idul Adha itu, ya, keluarganya, orang tuanya sama keluarga istrinya itu dikirimi seekor sapi yang ukurannya jumbo. Setiap Idul Adha. Buat apa? Dipotong. Setiap Idul Adha kayak gitu. Tapi sekarang nasibnya seperti apa? Mobilnya nggak ada lagi, rumahnya habis, ngontrak sekarang. Ya, ngontrak, Pak. Saya tahu persis kenapa, karena waktu tahun 2003 itu saya pernah ikut bekerja di tempat kakak ipar saya tersebut. Ya, saya bekerja di situ. Dan saya bekerja sebagai bagian keuangan, jadi saya tahu dimana ketika dia mencari modal tambahan dana, ya, dia gunakan dengan cara istilahnya FB gitu, ya, finance backup. Dia undang para investor yang punya duit, sini, ya, saya butuh modal. Termasuk salah satu investornya itu adalah istri dari Andi Malarangeng. Waktu itu dia memberikan dana sekitar 500 juta dengan imbalan apa? Setiap bulan akan mendapatkan, ya, 5% dari nilai investasinya. 500 juta setiap bulan dapat 5%. Berapa tuh? 25 juta setiap bulan. Saya ngeluarin duit di situ. Ya, waktu itu saya belum paham tentang riba, belum paham. Ya. Oh, ternyata, ya, belakangan saya baru paham. Oh, ini kagak boleh kayak begini. Ya. Dan efeknya kita lihat sekarang, ya. Sekarang berbalik, Pak. Dulu saya bekerja sama dia, sekarang dia hampir setiap bulan itu untuk keperluan rumah tangganya minjem duit ke saya. Tragis, Pak, ya. Karena apa? Karena dalam permodalannya dia dengan menggunakan sistem riba, finance backup itu. Ya. Allah memang mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghancurkan harta riba itu secara perlahan-lahan, dan Allah akan menumbuh kembangkan yang namanya sedekah. Ya, kalau kita keluarkan sedekah malah semakin banyak, Pak. Ya. Harta kita semakin banyak, bukan berkurang. Ya, saya juga punya tetangga ataupun jamaah yang sedekahnya itu udah kayak apa ya? Gampang banget gitu, Pak. Lagi ngaji, orang rame-rame ngaji nih, pulang dikasih duit 200.000 satu orang setiap jamaah. 200.000. Ada di sini kayak gitu, Pak? Ada? Belum ada. Iya, dia pulang, itu jamaah pulang dikasih amplop. Ketika dibuka amplopnya berapa? 200.000 satu orang jamaah. Ya, bukan cuma dikasih duit 200.000, dikasih nasi box padang yang betul-betul padang sederhana. Ya, bukan yang sederhana-sederhanaan. Ini benar-benar padang sederhana. Ya.
Dan isi lauknya Pak, itu bukan cuma satu, 2 lauk. Bisa kebayang kagak tuh? Padang sederhana isinya 2 lauknya. Berapa satu paketnya? 40-an ribu gitu kan? 40-an ribu. Kalau jamaahnya ada 100 orang, 200 orang, yang jamaah itu 200 orang. Berapa itu? Itu untuk nasi padangnya doang. Ya. Ternyata apa? Apakah hartanya habis? Enggak. Malah semakin banyak berkah, Pak. Luar biasa, ya. Nah, ini harus kita yakini itu. Ya. Jadi usaha cari yang halal, bisnis yang halal. Oke, itu dari dua ya pertanyaan terhadap apa? Yang pertama dari mana? Dari utang, yang kedua dari usaha, ya. Kemudian yang ketiga yaitu dari mana? Dari hasil hibah. Kalau hibah ini men-screeningnya gampang. Ya, harta hibah men-screeningnya gampang. Selama kita tidak tahu sumber harta hibah itu, selama kita tidak tahu dengan pasti sumber harta hibah itu kehalalannya, maka prinsipnya itu halal. Tapi kalau kita tahu dengan pasti, ya, bahwa sumber yang dihibahkan kepada kita, harta tersebut kepada kita itu haram, maka itu pasti haram. Dan itu nggak boleh ada di rumah kita seharusnya. Kita tahu nih tetangga kita habis menang lotre, ya, dia habis menang lotre, dapat 1 miliar, datang ke rumah kita, alhamdulillah kemarin saya dapat lotre 1 miliar, ya, ya, selalu 1 miliar. Kemudian dia bilang, ya, sebagai ungkapan rasa syukur saya, ya, saya akan memberikan Anda sebagai tetangga dekat saya kasih Anda hibah 100 juta. Ambil nggak Pak? Ambil. Ya, kalau kita ambil berarti apa? Kita mengambil harta haram. Karena kita tahu persis dan dia ngaku sendiri, ini saya dapat lotre 1 miliar. Dan ini aneh ibahin kepada ente 100 juta. Kita ambil 100 juta, makan harta haram kita. Ya, sama seperti apa lagi? Misalnya kita, ya, ada tetangga kita yang korupsi, dia jelas-jelas saya habis korupsi ini di kantor, ya, kita ngomong gitu, dikasih tahu ke kita, ini saya kasih kamu hadiah sedikit nih, dari hasil korupsi saya, mau kagak? Kita ambil, haram gitu. Paham sampai di sini? Ya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, yang keempat, ya. Screening aset kita itu berasal dari warisan, ya. Nah, yang berasal dari warisan ini yang sering kali kita mengabaikan perintah Allah. Dalam membagi warisan, ya, dalam membagi warisan kita harus tunduk kepada ketentuan Allah. Jangan kita bagi warisan itu sesuai dengan hawa nafsu kita, ya. Kita maunya bagi warisan, udah dah katanya. Daripada ribet-ribet ngitung-ngitung sepersekian, udah bagi rata aja dah. Ada yang kayak begitu? Banyak. Ya, banyak. Ya, ribet katanya. Jadi aturan Allah dianggap ribet. Bahaya yang seperti ini, ya. Nah, harusnya apa? Kita ngikutin. Dalam bagi waris itu ngikutin apa yang Allah mau. Kenapa? Karena hakikatnya Pak, harta yang ada di rumah kita itu adalah titipan Allah. Kalau kita mendapat titipan, berarti kita mendapatkan amanah dari Allah. Selama kita bisa menjalankan itu amanah, ya, maka kita akan aman, ya. Tapi kalau seandainya kita sudah tidak bisa menjalankan amanah tersebut, alias meninggal dunia misalnya, kita mati, berarti kan amanahnya udah cabut nih. Dan Allah sudah tentukan siapa yang berhak melanjutkan amanah ini. Ya, dari harta yang dititipkan kepada kita, ketika kita mati, itu Allah sudah tentukan siapa yang berhak. Ya, kalau kita punya istri kita dapat haknya di situ. Sudah langsung otomatis, ya, amanah itu pindah ke istri kita. Kalau kita punya anak kita juga dapat, ya, udah otomatis dapat, ya.
Kemudian kalau kita masih punya orang tua kita itu pasti dapat itu dari harta tersebut, ya. Itu sudah secara otomatis harusnya. Nah, kalau kita nggak bagi ini harta, kalau kita nggak bagi harta dengan cara yang ditentukan oleh Allah, maka yang terjadi apa? Ada kezoliman di antara para ahli waris. Ya, kalau kita tidak membagi atau dibagi tidak sesuai dengan syariat, maka ada potensi kezoliman di situ. Misalkan tadi, ya, ada anak 2 orang, laki perempuan, main bagi rata aja, ya, main bagi rata aja. Ini ada kezaliman nggak di sini? Ada. Siapa yang zalim di sini? Perempuan zalim kepada laki-laki. Kenapa? Karena Allah sudah ngatur. Lidzakari mislu hadzin unsayain. Jatah laki-laki itu, jatah yang berjenis kelamin laki-laki itu jatahnya 2 kali bagian yang berjenis kelamin perempuan. Mohon maaf, ini bahasanya Allah menggunakan istilah lidzakar, bukan lirizal, ya. Jadi penekanannya apa? Dalam bahasa bagi waris itu penekanannya ada jenis kelaminnya, Pak. Bukan lihat perangainya, bukan. Jadi kalau ada orang yang perangainya seperti perempuan, dia punya buah dada, ya, pokoknya persis seperti perempuan. Tapi kalau jenis kelaminnya dia laki-laki, ya, jenis kelaminnya dia laki-laki, maka ketika pewarisnya meninggal, posisi dia ini sebagai ahli warisnya ada sebagai ahli waris laki-laki, meskipun dia sudah merubah namanya jadi perempuan. Kalau jenis awalnya dia laki-laki, maka laki-laki. Kalau dia jadi ahli waris laki-laki. Ada yang kayak begitu? Siapa? Nggak usah sebutin namanya. Makanya kemarin waktu meninggal, posisinya dia diperlakukan sebagai apa? Jenazah laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Itu benar. Ya. Benar. Nah, begitu pula kalau seandainya waktu dulu orang tuanya meninggal dunia, ya, orang tua meninggal dunia meninggalkan harta waris, maka posisi dia sebagai ahli waris ini adalah sebagai ahli waris laki-laki. Nah, ya, itu loh perhitungan seperti itu. Atau sebaliknya ada misalkan orang yang tingkah lakunya kayak laki-laki, tomboy, punya kumis juga gitu kan, tomboy, tapi sesungguhnya dia perempuan, ya. Kalau dia menjadi ahli waris, maka posisinya dia sebagai ahli waris perempuan, ya. Ada contohnya? Kemarin main polinya kencang banget itu pukulannya, iya nggak? Ada ya? Siapa namanya? Ya, main polinya hebat banget. Enggak taunya, ya, enggak taunya dia apa? Perempuan apa laki dia? Laki-laki ya? Oh, itu April ya? Oh, laki dia ya? Laki. Masya Allah, ya, kayak mantap banget itu. Ya, oke. Kalau ada orang yang berjenis kelamin 2, ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada nggak kira-kira, Pak? Ada? Ada, Pak. Ada. Ya, dalam bahasa fikih itu ada disebut dengan istilah khunsa. Ya, khunsa, orang yang mempunyai 2 alat kelamin. Orang yang mempunyai 2 alat kelamin ini, ya, ketika terjadi pembagian waris, ini nanti kita golongkan ada 2. Khunsa muskil dengan khunsa ghair muskil. Kalau khunsa muskil ini adalah khunsa yang bermasalah. Maksudnya gimana bermasalah? Dua-duanya alat kelaminnya berfungsi, Pak. Ya, alat kelamin lakinya berfungsi, alat kelamin perempuannya berfungsi. Dua-duanya berfungsi. Nah, ini bermasalah. Ya, tapi kalau seandainya ada 2 alat kelamin, tapi yang berfungsi hanya 1, ini nggak ada masalah. Maka dalam pembagian waris juga nggak terlalu repot. Udah, pokoknya yang mana yang berfungsi aja. Kalau yang berfungsi yang alat kelamin laki-laki, maka itu posisi dia sebagai ahli waris laki-laki. Ya. Tapi kalau saya dua-duanya berfungsi normal, maka harus dipastikan dulu mana yang lebih dominannya. Jadi jangan dibagi waris dengan ukuran yang besar dulu, ya, sebelum diketahui dengan pasti. Boleh dibagi waris langsung, tapi ambil ukuran waris yang paling kecil yang dia dapat. Yaitu kalau seandainya posisinya dia sebagai
perempuan misalnya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kita selama ini terkait dengan harta yang kita dapatkan dari waris ini terkadang kita nggak peduli. Ya, berarti selama ini kita mengumpulkan dosa secara akumulatif. Berapa puluh tahun kita itu mendapatkan harta waris dengan perhitungan yang nggak sesuai dengan syariat. Maka selama itu pula kita melakukan kezaliman. Ya, jadi hati-hati. Oke. Nah, jadi Pak, disitulah kita pentingnya mengetahui dari mana harta kita berasal. Ya. Kemudian kalau kita sudah tahu dan kita sudah pastikan bahwa setelah kita screening, ya itu semuanya insya Allah aman gitu ya, maka baru nanti kita akan melakukan screening yang berikutnya terhadap harta kita itu kita pakai buat apa saja. Ya. Nah, untuk hal ini ya kita lihat di sini kemarin ya saya sebenarnya terkait dengan kepentingan untuk membantu ya saudara-saudara kaum muslimin ini dalam menentukan harta ya secara detail, mana harta suami, mana harta istri ya, sehingga nanti ketika membayar zakat mal itu sangat jelas ya. Jadi ngitung zakat malnya itu Pak enggak asal-asalan. Selama ini kan kita ngitung zakat mal, ya itu gimana caranya Bapak? Kalau membayar zakat mal itu gimana caranya selama ini? Udah pokoknya setiap Ramadan gitu ya, setiap Ramadan kalau masih ada duit yang mencapai nisab sama simpanan emas yang masih mencapai nisab, udah kita keluarin zakatnya. Apa begitu caranya? Hah? Kewajiban membayar zakat mal itu gimana? Syaratnya ada berapa? Satu, nisab. Nisabnya berapa gram? 85 gram emas ya. Kemudian yang kedua, haul. Apa mana haul? 1 tahun tidak mengalami degradasi dari nisab. 1 tahun tidak mengalami degradasi dari nisab. Kalau selama 1 tahun ternyata ada degradasi tengahnya, maka ya nisab apa haulnya itu ya harus dihitung ulang Pak. Contoh begini, 1 Muharram kita baru mencapai nisab 85 gram. Oke? Berarti kita sudah mulai menghitung tuh haul dari mulai tanggal 1 Muharram. Terus ternyata di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban ini nisabnya turun. Ya, enggak capai nisab, di bawah nisab. Ya, bulan Sya'ban di bawah nisab. Nah, kemudian nanti pas bulan Dzulhijjah naik lagi mencapai nisab. Ya, mencapai nisab. Nah, kemudian kalau naik di bulan Dzulhijjah, pertanyaan saya, kewajiban membayar zakat malnya ini itu apakah terjadi pada tanggal 1 Muharram atau kapan? 1 Muharram? Bukan 1 Muharram. Ya. Kita hitung lagi mulai haulnya itu mulai dari bulan Dzulhijjah, hitung lagi dari Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah misalkan kita dapat nisab itu. Kita hitung lagi, lihat sampai 1 tahun ternyata nggak pernah mengalami degradasi. Ya. Nggak pernah mengalami degradasi. Maka tanggal 1 Dzulhijjah tahun berikutnya itulah yang menjadi kewajiban kita membayar zakat mal. Ya. Kalau lupa gimana? Ya kalau lupa gimana? Pada saat ingat kita bayar. Pada saat kita bayar. Ya. Nah, untuk bisa mengetahui prosesi degradasi atau tidak, itu dibutuhkan alat, Pak. Dibutuhkan alat. Yaitu alatnya apa? Saya bikin yang namanya akuntansi keuangan keluarga sakinah. Jadi dengan akuntansi keuangan keluarga sakinah ini, ya diharapkan kita bisa tahu posisi harta kita setiap saat, update setiap saat. Apakah hari ini kita masih berada di atas nisab atau sudah turun? Setiap saat kita bisa tahu. Saya bikin akuntansinya. Saya akan tunjukkan kepada Bapak sekalian, ya. Nah, jadi ini akuntansi untuk keuangan keluarga sakinah, ya. Jadi perhatikan baik-baik.
Ini adalah laporan posisi kekayaan. Ya, kalau orang yang pernah belajar akuntansi pasti paham ini. Ya, ada yang pernah belajar akuntansi? Dah luar. Ya. Ada? Ada. Oke. Ya. Jadi Pak di sini sesuai dengan yang arahan saya di depan bahwa yang namanya kita mempertanggungjawabkan harta itu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri. Maka pada saat kita melakukan transaksi keuangan di keluarga kita itu, setiap saat kita harus catat di dalam jurnal. Catat dalam jurnal, ya. Sehingga yang terjadi kalau kita mencatat dalam jurnal, ini posisi harta kita sebagai suami dan harta istri itu akan sangat jelas. Ya, di sini saya bedakan antara aset ya suami dengan aset istri. Jadi ada kas, misalkan aset berupa kas, itu ada kas suami, kas SU ini kas suami, kemudian ada kas istri. Ya, ada bank suami, ada bank istri. Ada piutang suami, ada piutang istri. Ada asuransi tabarut suami, ada asuransi tabarut istri, dan seterusnya. Ada LM-nya suami, ada LM-nya istri. Karena LM yang ada di rumah itu kan harus jelas. LM-nya siapa ini? Yang beli siapa? Ini punya siapa LM ini? Ya nggak bisa kita langsung, udah bersama aja dah. Nggak bisa. Ya. Dan kalau kita punya rumah juga harus jelas rumah siapa. Ini rumah suami atau rumah istri? Gitu. Ya. Dua-duanya. Berapa kepunya saham suami, berapa saham istri, harus jelas. Mobil yang ada di parkiran, punya siapa itu? Mobil suami atau mobil istri? Mobil tetangga. Ya, jangan dihitung tetangga mah, ya kan? Ya. Oke? Nah, jadi mobil, termasuk peralatan yang ada di rumah, Pak. Peralatan yang ada di rumah kita, itu harus kita jelaskan. Kalau kita punya piring, itu piringnya siapa? Piringnya siapa ini? Yang beli istri, duitnya pakai duit siapa? Ya, duit kita, berarti punya kita. Ya. Beli kulkas, kita kasih duitnya ke istri, tolong belikan kulkas. Kulkasnya punya siapa? Punya kita. Suami kita, ya. Istri cuma numpang beli doang. Jangan diakui itu punya istri, kecuali kalau bilang sama istrinya, "Mah, ya kan? Ini ayah kasih mama uang. Silakan mama mau beli apa aja." Dikasih uang 20 juta. Dia beliin motor. Ya, maka motornya motor siapa? Istri. Karena duitnya udah dikasih duluan. Ya. Tapi kalau dia bilang, suaminya bilang, "Mah, tolong belikan ayah motor, Mah. Nih, duitnya 20 juta." Motornya milik suami. Maka kita catat nanti dalam jurnal itu motor suami bertambah. Ya, iya. Nah, Pak, mohon maaf nih ya. Jadi kalau kita sudah mengidentifikasi, termasuk urusan apa lagi? Termasuk urusan hutang. Kalau kita punya hutang, itu hutang siapa? Hutang suami atau hutang istri? Ya, jangan dibilang hutang istri adalah hutang suami. Jangan. Ya, kalau memang itu hutang istri, tanggung jawab istri. Ingat, masalah hutang itu nggak ada yang namanya kewajibannya itu secara otomatis berpindah kepada orang lain. Siapa yang berhutang, dia yang bertanggung jawab. Ya, apalagi misalkan, ntar biar aja ahli waris yang bayar. Enggak, ahli waris nggak punya tanggung jawab untuk bayar utang, nggak punya tanggung jawab. Ya, ahli waris nggak punya tanggung jawab bayar utang. Ahli waris punya tanggung jawabnya membayarkan hutang. Hutangnya si mayit pakai harta siapa? Harta siapa? Harta si mayit, bukan harta ahli waris. Makanya sebelum bagi waris itu bayar dulu utangnya si mayit. Bayar dulu utangnya si mayit. Paham? Ya? Wah, langsung bertanya nih. Belum kelar udah. Ya udah dah, lanjut aja tuh, tanya dah. Ya nggak apa-apa, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, masalah waris ini Pak Ustaz. Ya. Ini ada suami istri Pak Ustaz. Ya. Tapi istrinya itu meninggal. Ya. Dia tidak punya keturunan. Tapi dia punya anak termasuk
Ya. Lalu bagaimana tentang dengan warisan si istri ini? Karena Ya. itu memang harta dari suami. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Belum ada tanya jawab padahal ya belum dibuka ya. Tapi nggak apa-apa dah. Lanjutin aja dah, ya kan? Udah terlanjur. Ya. Oke, baik. Ada mayit meninggal. Ya, kalau kita bicara masalah mayit kalau bicara masalah waris, itu kita bicaranya mayit aja. Jangan kita bilang istri meninggal. Jangan. Ya, istrinya siapa gitu kan. Ya, langsung aja. Ini mayit, ada mayit yang meninggalkan seorang suami. Ya, meninggalkan seorang suami dan tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya, tapi dia punya anak angkat. Ingat, untuk status anak angkat tidak punya hak waris. Ya. Anak angkat tidak punya hak waris. Kalau mau dikasih harta, anak angkat ini waktu kita hidup kita kasih dalam akad hibah. Waktu kita hidup. Ya. Kalau hibah itu pada saat kita hidup. Ya. Kalau udah meninggal udah kagak ada lagi akad hibah. Kita nggak bisa menghibahkan itu. Ya, syarat hibah itu 2. Ada akadnya, kemudian ada serah terima. Barang yang dihibahkan. Ya. Dihibahkan tapi belum serah terima, nggak bisa. Nah, ayah hibahkan rumah yang sebelah sana ya, rumah yang di blok A itu untuk kamu, anak nomor 1. Ya, ayah hibahkan. Udah ngomong kayak begitu Pak, dihibahkan ya silakan kamu tempatin nggak apa-apa. Sertifikatnya masih kita kekepin di rumah. Ya, sertifikatnya nggak kita kasih ke anak kita. Ini belum dikatakan dengan hibah. Maka ketika kita meninggal, maka harta itu statusnya adalah harta yang masih bisa diwariskan kepada ahli waris. Ya, tapi kalau seandainya harta itu ya sudah dihibahkan dengan cara yang benar, artinya apa? Ada akad, kemudian sudah diserah terimakan. Ini sertifikatnya nak, silakan kamu baik nama atas nama kamu, silakan. Maka itu statusnya menjadi harta si anak. Jadi kalau kita meninggal itu udah nggak dihitung lagi sebagai harta waris. Ya, oke. Kembali ke pertanyaan ibu. Ya. Bagaimana status harta yang ditinggalkan oleh si mayit tadi yang meninggalkan seorang suami? Yang pertama, udah pasti suami dapat. Ya. Suami dapat. Berapa dapatnya suami? Karena dia tidak punya anak. Ya, maka suami dapat berapa? Setengah. Setengah dari harta. Oke. Kemudian kan masih ada setengah lagi kan? Anaknya kagak ada. Lihat jalur atas, Bu. Jalur atas. Kalau jalur bawah udah kagak ada kan? Karena anaknya kagak punya dia. Jalur bawah berarti udah tertutup, udah pasti nggak ada. Ambil jalur atas. Jalur atas itu siapa? Orang tua si mayit. Kalau mayit ini masih punya bapak, ya, mayit masih punya bapak, mayit masih punya ibu, maka bapak dan ibunya si mayit ini dia berhak untuk mendapatkan harta waris. Berapa bagian ibu? Bagian ibu 1/6. Bagian berapa? Bagian bapak menjadi asobah. Sisanya, ya, jadi sisanya itu bagian siapa? Si bapak, gitu. Ya, kalau ada orang tua si mayit atas bapaknya si mayit, berhak dia. Kalau seandainya yang tidak ada, kakeknya si mayit, alias si bapaknya mayit, kakeknya, jalur kakek, laki-laki, lihat, ada nggak? Ya, kakeknya ada, maka kakeknya berhak untuk mendapatkan sisanya tadi. Kalau kakeknya nggak ada, lihat dulu lagi, ya, jalur samping. Jalur samping itu siapa? Saudara si mayit. Saudara mayit berarti istri, ya, yang meninggal tadi punya saudara kandung misalnya, saudara kandungnya. Kalau ada saudara kandungnya laki-laki, maka saudara kandung laki-laki ini berhak untuk sisanya tadi. Saudara kandung. Oke, kalau saudara kandung nggak ada, lihat ada saudara sebapak atau tidak, seayah atau tidak. Ya, jadi misalkan ayahnya nikah lagi, ya kan, sama perempuan yang lain, punya anak, maka itu adalah saudara seayah. Ya, saudara seayah ini berhak untuk mendapatkan sisa daripada harta waris tadi bila mana saudara kandung yang laki-lakinya nggak ada. Ya, tapi kalau seandainya ada, maka terhalang ini. Ya, saudara yang seayah terhalang. Haknya yang lebih dekat adalah saudara kandung.
Saudara kandung nggak ada, saudara sayang nggak ada. Yang ada adalah keponakan, anaknya si saudara kandung. Maka anak saudara kandung yang laki-laki ini yang berhak untuk mendapatkan sisa harta warisnya. Kalau anak dari saudara kandung nggak ada, maka lihat anak saudara yang seayah, ada nggak? Nggak ada juga. Oke, kalau nggak ada juga kita naik ke atas. Naik ke atas yang jalur samping yang atas. Berarti siapa? Pamannya. Pamannya. Ya, pamannya si mayit. Oke, paman yang sekandung. Ada nggak paman sekandungnya? Kalau ada, maka paman yang berhak untuk mendapatkan sisa harta tadi. Ya. Kalau paman sekandung nggak ada, paman seayah, ya, dia yang berhak untuk mendapatkan itu. Paman sekandung nggak ada, paman seayah nggak ada, maka lihat sepupunya, anak daripada paman tadi, anak daripada paman yang kandung tadi, ada nggak? Anak paman kandung. Kalau anak paman kandung nggak ada juga, maka lihat anak paman yang seayah. Jadi kecil sekali. Ya, kecil sekali kemungkinan ada harta waris yang tidak bertuan. Ya, kecil sekali. Kalaupun memang nanti ada, maka jatuhnya harta itu akan dimasukkan ke dalam baitul mal. Ya, atau lari ke jawil arham dulu. Ya, itu jawil arham itu kerabat yang terdekat tapi dia nggak punya hak waris di situ. Dia berhak untuk mendapatkan harta yang memang tidak ada tadi ahli warisnya. Ya. Jelas, Bu? Jelas. Ya, kalau nanti nggak jelas lagi WA saya aja, ya kan, tanya. Ya. Ada namanya kan, nyatet nggak? Nyatet kan? Hah? Ya, nanti saya kasih. Ya, oke. Nah, jadi saya kembali lagi jelaskan ini. Ya, kenapa saya buat ini akuntansi ini? Tujuannya tadi, ya. Kalau kita mau menghitung zakat mal, di sini Pak, ini saya tunjukkan pada Bapak. Jadi ini saya asumsikan harga emasnya itu per gramnya 900.000. Ya, harga emas 900.000, posisi suami itu ternyata nggak punya kewajiban untuk membayar zakat. Kenapa? Karena nisabnya belum tercapai, masih 23 juta. Ya, nisabnya nggak tercapai. Oke? Nah, kalau seandainya ini nihil kan Pak ya, zakat yang harus dibayar suami itu nihil, 0. Tapi kalau seandainya saya rubah, kita bikin asumsi aja deh, harga emasnya kita rubah misalkan jadi 100.000 per gram. Kira-kira ada kewajiban zakat mal atau tidak? 100.000 ada? Timbul di sini ya, zakat yang harus dibayar. Ada kewajiban di sini. Tapi ingat, ini belum haul, ini baru mencapai nisab. Artinya selama posisi yang di sini angkanya lebih dari 0, maka kita sudah berada di atas nisab. Setiap saat terus kita bisa pantau ini, Pak. Ya, ada transaksi apalagi kita catat di sini, kita catat dalam jurnal umum. Ya, kita bayar utang, kita catat. Itu utang siapa kita bayar? Utang suami atau utang istri? Pakai duit siapa kita bayarnya? Ya. Ini jelas di sini. Kalau kita belanja harian, itu belanjanya pakai duit siapa? Ya, duitnya suami atau istri? Ya, duit suami. Ya kan? Ya, kalau kita belanja harian pakai duit suami, maka kas suaminya yang berkurang. Kas suaminya yang berkurang. Ya, bukan kas istri. Ya. Bagaimana Pak Ustadz kalau seandainya suami ngasih duit belanja, mah, nih uang belanja 10 juta sebulan. 10 juta sebulan. Nggak taunya dalam 1 bulan itu dipakai belanja cuma 4 juta. Masih sisa 6 juta. Ini yang 6 juta ini statusnya punya siapa? Punya istri. Langsung istri ngomong punya istri, Pak. Ya. Nggak bisa ibu langsung mengklaim bahwa itu milik istri, nggak bisa. Ya. Jadi kalau suami ibu ngasih tuh, "Ma, ini uang belanja untuk bulan ini 10 juta ya. Ini ayah kasih 10 juta. Silakan mama belanjakan." Dah, dibelanjain cuma habis 6 juta. Sisa 4 juta. Jangan langsung dimasukin kantong. Ya, jangan langsung dibawa masukin ke rekening kita, jangan. Ya. Nggak boleh kita langsung mengklaim, "Ah, ini jadi milik saya nih." Nggak bisa. Ya. Kalau ibu melakukan itu berarti ibu gosok, mencuri. Ya, mencuri. Karena menggunakan harta orang lain dengan tanpa izin dari pemiliknya.
Taunya suami udah habis buat belanja gitu kan, nggak taunya masih ada sisa. Ibu harus laporan, ya uang belanja ini alhamdulillah bulan ini kita belanja cuma 6 juta ya. Memang biasanya 10 juta ya, tapi sekarang cuma 6 juta. Mama bisa hemat-hemat gitu kan, bisa hemat-hemat. Ini kira-kira masih ada lebihnya 4 juta, ini buat siapa ya? Boleh nggak kalau buat mama? Nah, kata suaminya, oh silakan mah, ambil. Kalau mak jangan, itu biar buat cadangan buat bulan depan misalnya kan, balikin. Balikin. Atau nggak apa-apa simpen, tapi nanti digunakan untuk belanja bulan depan. Itu statusnya masih harta kasnya suami, ya, kayak gitu. Ya, makanya kalau seandainya ibu nih, ya dikasih duit belanja sama suami, ngomong langsung, Mas, ini nanti kalau ada lebihnya gimana nih? Gitu kan? Kalau ada lebihnya gimana nih uang belanja ini? Ya, apa buat saya langsung atau gimana nih? Atau balikin? Udahlah buat kamu kalau ada lebihnya. Ya, nah kalau udah di ngomongin begitu di depan ada lebihnya, maka kita boleh ambil. Biasanya kalau begitu Pak, belanjanya dihemat-hemat. Biar dapat lebihnya banyak. Ya. Nah, jelas ya. Jadi ada transaksi di sini Pak, ini otomatis merubah ke belakang. Nah, misalkan saya ambil contoh, kalau kita liburan, ya liburan keluarga, 5 hari kita nginep hotel, ya di tempat wisata, habislah duit 10 juta, misalnya 10 juta. Nah, kalau waktu kita liburan ngabisin duit 10 juta itu pakai duit siapa? Duit suami atau istri? Belum tentu, kadang istri juga ikut andil, ya kan? Mah, udah kita patungan aja ya Mah ya. Ini kita liburan kan bersama nih, ya nggak? Udah, ya Mama 4 juta, aku 6 juta. Maka ketika seperti itu kita harus catat ada biaya liburan, ya, ada biaya liburan. Mana liburan sini? Tinggal kita masukkan aja. Nanti ada posnya Pak, ada posnya, ya. Kalau saya mau contohkan, ini sebenarnya nanti saya bikin ini di workshop Pak. Saya akan jelaskan secara detail dalam workshop. Saya memang bikin workshop. Jadi tanggal 20 Maret besok, 20 Maret saya bikin workshop. Ya terbatas, nggak banyak pesertanya, hanya maksimal 25 orang. Ya, di tempat saya. Jadi nanti workshop ini kita ajarkan bagaimana cara kita membuat catatan harian terhadap keuangan keluarga kita. Supaya apa? Tujuan kita tadi mengetahui berapa kewajiban zakat mal, ya berapa harta tirkah kita ketika kita meninggal dunia, itu akan tercapai. Akan dengan mudah kita dapatkan. Ini udah angkatan yang kedua saya bikin. Ya. Jadi ini saya ambil contoh sederhana aja gini Bu, ini keterkaitannya antara jurnal dengan laporan keuangan. Ya, misalnya ada bayar, kita mendapatkan gaji, ya, atau di sini, kita menerima gaji kan, kas, yang dapat gaji misalkan suami, maka kas suami bertambah, 20 juta di debit, ya, dan di kreditnya adalah penerimaan gaji atau upah, ya, berasal dari penerimaan gaji atau upah. Nah, ini kas suami yang bertambah Bu, 20 juta. Ya, dengan kondisi seperti ini, transaksi yang terjadi seperti ini, maka kita mendapatkan laporan pos kekayaan ini. Suami nilainya berapa tadi? Kas suami 12 juta. Ya. Kalau seandainya saya rubah pendapatannya itu enggak 20 juta. Misalnya saya ubah pendapatannya hanya 15 juta. Kira-kira kas suami jadi berapa? Kas suami jadi berapa? Mikir dikit, mikir. Ini kan tadi waktu suami dapat pendapatan gajinya 20 juta, ada saldo kas suami 12 juta. Kalau seandainya ya pendapatan gaji suami cuma 15 juta, kas suami tinggal berapa? Berapa? 7 juta kan? 12 juta dikurangi 5. Saya buktikan ya. Dalam jurnal ini ya, kita ganti di sini jadi 15 juta. Ya. Jadi gajinya 15 juta cuman. Maka maka lihat laporan pos kekayaan kita. Suami kasnya tinggal berapa? 7 juta. Dan di sini otomatis nih nisab zakat malnya, hartanya juga berkurang, ya, jadi 18 juta. Tadi berapa? 23 juta, ya. Jadi setiap saat kita bisa
memantau posisi harta kita itu sudah nisab atau belum. Ya. Bapak pernah dapat ilmu kayak gini? Belum pernah kan? Ya, Bapak cari di Gramedia kagak ada nih. Ya, di toko-toko buku Gramedia kagak ada yang kayak begini. Ini hasil ijtihad saya. Ya. Betul-betul hasil ijtihad saya, karena memang saya ngajar di kampus itu ngajar Excel for accounting, ya. Saya juga ngajar mata kuliah akuntansi. Jadi dengan bekal kemampuan itu, maka saya coba bagaimana cara ini. Ada masalah ini di tengah umat ini. Masalah dalam hal zakat mal tadi, ya, menentukan zakat mal. Masalah dalam hal tirkah, ini masalah. Gimana dengan adanya catatan supaya tidak bermasalah? Solusinya gimana? Maka muncullah ini, ya. Sehingga kita pun bisa tahu berapa kita punya piutang, ya. Kita punya piutang kepada siapa aja itu ada di sini nanti. Kita punya hutang kepada siapa aja ada di sini nanti bukunya, ya. Itu bisa kita rekap semuanya dalam sebuah catatan, ya. Dan tentunya nggak mungkin saya ajarkan dalam waktu hanya 1 jam di sini, gitu kan, seperti ini. Nah, baik. Jadi itu saja mungkin. Sudah jam 6:15 ini, udah kelewat batas ini. Saya sebenarnya dari puncak tadi Pak, jam 3 saya turun dari puncak, ya. Lagi ada acara rihlah saya dari puncak, ya. Terus saya bela-belain untuk bisa ngisi di sini. Nanti setelah ini saya balik lagi ke puncak Pak, ya. Saya balik lagi ke puncak, ya. Jangan lama-lama nih pertanyaannya, jangan banyak-banyak, ya. Oke, silakan. Ada yang mau diskusi? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Pengetahuan saya, hartanya suami itu hartanya istri. Itu menurut agama yang saya pelajarin gitu Pak ya. Karena saya dapatnya istri itu harta istri. Misalkan istrinya kerja, suaminya kerja. Ya. Harta suami yang didapat itu kan hak istri dulu. Tapi istri kerja belum tentu ada hak suami. Nah, di situ yang saya tanyakan cara membaginya ini kayak gimana punya suami? Oke, baik. Terima kasih. Ya, suami memang betul di dalam harta suami itu ada hartanya istri. Tapi hartanya istri itu sebatas kewajiban dasar, ya. Kayak misalnya untuk kewajiban nafkah istri kan kewajiban ya. Suami wajib kan menafkahi istri. Ya, ngasih makan itu wajib, ya kan? Memberikan kehidupan yang nyaman itu juga wajib, ya. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan harta suami adalah harta istri itu hanya sebatas harta yang menjadi kewajiban suami menafkahkan istri, ya. Kalau yang di luar daripada batas yang di luar kewajiban menafkahkan istri, maka itu hartanya suami. Ya, hartanya suami. Makanya ya seorang istri itu kalau memang suaminya pelit, ya, ya, haknya kagak dikasih nih, istri boleh ngambil secara diam-diam itu, ya, ke kantongnya suami, ke dompetnya suami, boleh ngambil secara diam-diam, tapi yang diambil cuma buat kebutuhan pokok, jangan yang diambil buat beli mobil. Dia diambil buat beli apa? Tas itu merek Louis Vuitton, ya. Jangan, tapi kalau cuma dia ngambil untuk kebutuhan pokok, ya, untuk makan sehari-hari, ya, itu silakan kalau memang suaminya pelit, nggak pernah mau ngasih. Tapi kalau memang suaminya lupa, ya kita nanya, Mas, kok ini jatah bulan ini belum dikasih ya? Nanya gitu, ya. Nah ini baru benar, jelas ya. Jadi nggak ada istilah harta suami adalah harta istri, harta istri adalah harta istri, nggak ada istilah. Itu istilah yang menyesatkan, yang timbul dari kalangan wanita. Ya. Memang perempuan tuh begitu ngomongnya kan, curang banget dia. Dia bilang kan harta suami adalah harta istri, tapi kalau harta istri adalah harta buat istri juga, bukan harta suami. Ya. Yang benar adalah harta suami, harta istri. Dah, itu yang benar. Makanya perlu kita pisahkan dalam pencatatannya kita. Jelas ya? Oke, jelas. Lagi? Silakan Ibu.
Waalaikumsalam. Toleransi ini pembagian waris setelah seorang ayah meninggal misalnya, toleransinya itu berapa lama Pak Ustaz? Satu pekan, 1 bulan kan, tapi kebanyakan orang kan enggak ya suka-suka aja maunya sampai seumur ibunya Ya, ya baik. Nggak ada toleransi, nggak ada toleransi. Ya, secepatnya. Meninggal pagi, siangnya langsung pagi. Bukannya setelah habis masa berkabung gitu Pak? Nggak ada istilah habis masa berkabung, nggak ada. Kalau habis masa berkabung, ya selama masa berkabung itu harta punya siapa? Ayo, ayo, ya kan? Nggak jelas, ya kan? Nggak jelas. Ini kita seenaknya aja, ya ngomongan kuburan belum kering juga, udah ngomongin waris, ya kan gitu. Ada yang ngomong gitu? Ada, kuburan belum kering udah ngomongin waris itu ya. Ya kalau bisa pas meninggal itu, kalau kita sudah meninggal langsung kita duduk di antara ahli waris, kita tentukan. Ya. Kita tentukan. Ini harta yang mau diwariskan yang mana? Langsung. Kalau memang bisa saat itu juga sebelum dikuburin, nggak apa-apa. Yang penting kewajiban untuk bayar utangnya si mayit udah dibayar. Wasiatnya udah dijalankan. Selama wasiatnya itu sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau wasiatnya nggak sesuai syariat, jangan kita jalankan. Wajib kita tolak itu wasiat. Misalkan si bapak wasiatkan, ya, nah nanti kalau bapak meninggal, ya, itu rumah yang di sana, ya, tolong kamu bikinin karaokean. Ya kan, buka diskotik, ya kan? Nanti kamu buka diskotik. Nah, ini wasiat yang kagak bener. Ya, jangan kita ikutin wasiat ini. Wah, ini wasiat dari orang tua ini, jangan. Ya. Atau nanti kalau ayah meninggal, ya, itu rumah yang di blok A, ya, tolong nanti kasih kepada adik kamu yang memang susah. Adik kamu yang susah. Ya. Ini wasiat yang salah. Wasiat yang salah. Kenapa? Karena wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. La wasiat lil waris. Nggak ada wasiat kepada ahli waris, nggak ada. Ya, paham ini? Ya, nggak boleh. Wasiat itu hanya boleh diberikan kepada siapa? Non ahli waris. Kemudian yang kedua, wasiat itu jumlahnya nggak boleh lebih dari 1/3 harta warisnya, nggak boleh lebih. Nah, nanti kalau ayah meninggal, tolong semua itu tanah ayah kamu hibahkan, ya, kamu berikan kepada pesantren misalnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Maksimal 1/3. Kenapa? Karena di dalam harta tersebut ada hak ahli waris. Ya, jelas sampai sini? Jelas ya? Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apanya? Iya. Betul Pak. Ya, betul sekali. Ya, hutang piutang dalam rumah tangga itu biasa terjadi. Kalau suami minjem duit kepada istri, maka akui itu sebagai pinjaman. Dia punya kewajiban kepada istri minjem duit, wajib balikin. Begitu pula istri utang kepada suaminya, maka istri wajib balikin. Kecuali kalau suaminya ikhlas, udah mah nggak usah bayar, nggak apa-apa. Lain ceritanya, ya. Ya, kalau namanya utang piutang itu antara suami istri wajib dipenuhi, ya. Kecuali kalau utangnya itu untuk sesuatu yang pokok. Contoh begini, istri dia berhutang, ya, ke warung sebelah untuk beli beras, karena beras sudah kagak ada di rumah. Istri berhutang, yang ngutang siapa? Istri kan ya? Yang ngutang istri ke warung sebelah. Tapi hakikatnya itu utangnya siapa? Utangnya suami. Kenapa? Karena beli beras adalah kewajiban suami. Meskipun utangnya yang ngutang istri, tapi hakikatnya yang berhutang itu adalah suami. Ya, begitu pula antara hutang suami dengan istri internal pasti akan terjadi itu. Ya, bayar Pak. Kalau bapak punya utang sama istri bayar. Ya, begitu pula istri punya utang kepada suami bayar. Ya, jelas. Ada lagi? Ya, udah siang ya. Oh, satu lagi ya. Ya, silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bahasa Pologini, Pak. Waris Pologini. Iya. Misalnya rumah dibangun oleh Suami dengan istri gitu ya. Begitu dia bercerai ada bahasa Gonogini. Pologini itu apa maksudnya, Pak? Ya baik, Gonogini ini adalah warisan daripada hukum Belanda atau hukum Eropa Barat, ya, hukum Barat. Dalam hukum Islam sendiri sebenarnya tidak ada harta Gonogini, nggak ada harta bersama, nggak ada. Kalaupun memang itu rumah dibangun secara bersama-sama antara suami dengan istri, maka harus dipastikan saham suami berapa terhadap rumah tersebut, saham istri berapa terhadap rumah tersebut, ya. Jadi kalau kita bangun rumah bareng-bareng, Pak, ya Bapak harus punya catatan itu, ya. Mah, ini kan dulu rumah kita bangun, yang paling banyak ini ayah ini, ya. Ayah yang paling banyak di sini. Ah, udahlah gini aja kita sepakatin dah, ayah punya saham di rumah ini 70%. Kan mama cuma bantu ya, cece aja cuma beli genteng doang gitu ya. Misalkan ya kan, cuma beli genteng doang. Udah mama 30% dah, ya. Mama sahamnya 30% di rumah ini. Jadi kalau bapak meninggal duluan, maka yang 70% dari rumah tersebut itu yang menjadi harta waris yang akan diwariskan kepada istrinya. Istrinya mendapatkan 1/8 kalau seandainya punya anak, kalau nggak punya anak dapat 1/4. Kalau nggak punya anak dapat 1/4. Kalau punya anak maka dapat 1/8 dan anaknya nanti akan mendapatkan, tergantung. Kalau anaknya cuma perempuan saja satu orang, maka anaknya dapat setengah. Kalau anaknya perempuan 2 orang maka atau lebih, 2 orang atau lebih, maka anaknya dapat 2/3 anak perempuannya. Kalau anaknya ada laki ada perempuan, maka sisanya itu menjadi asobah yang dibagi secara bersama-sama antara anak laki dengan perempuan dengan perbandingan 2/1. Begitu caranya. Ya, baik. Saya pikir cukup ya. Ibu mau lagi? Enggak, udah ya. Ya udah. Bapak mau nanya. Gimana nih? Ada yang masih pertanyaan lagi? Ibu mau nanya, Bapak mau nanya juga tuh. Gimana? Dia nggak apa-apa deh, nggak apa-apa lah, biar dah. Saya udah telat-telat dikit naik, nggak apa-apa. Iya, silakan, Ustaz. Ya. Seumpamanya. Itu dilaksanakan. Itu dilaksanakan gitu ya. Itu dilaksanakan dengan sesuai aturan dan ajaran dari Allah gitu ya. Iya. Karena dengan rasa rasa kasihan dan dibedakan. Iya. Ada perbedaan gitu ya. Iya. Karena berbagai pertimbangan. Terus kita kalau sebagai orang tuanya membagikan tidak rata, tidak bersih begitu, terus termasuk dosa besar pada dosa kecil. Ya, wah, cakep ini pertanyaannya. Ini nih bagus nih pertanyaan nih. Mantap. Kecil. Ya. Terus Allah kan cuma pengasih yang adil. Iya. Bisa ditobatkan nggak kita? Masya Allah. Ya, baik, siapa? Bagus pertanyaannya ini, ya, mewakili. Baik, Pak. Pak, Allah menentukan wasiat waris ini, Pak. Siapa yang mendapat bagian setengah, siapa yang mendapatkan 1/4, siapa yang dapat 1/8, siapa yang dapat 2/3, siapa yang dapat 1/3, siapa yang berapa 1/6, ya. Itu secara detail dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa pada ayat yang ke-11, 12, 13, 14 dan 176. Ya. Allah jelaskan itu tujuannya apa? Untuk kemaslahatan, Pak. Ya, di ujung ayat yang ke-11 itu Allah katakan innallaha kana aliman hakima. Allah Maha tahu. Jadi ente jangan sok tahu. Mau bagi-bagi warisan sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, Allah Maha tahu dan Allah Maha bijaksana. Hakimah, bijak, artinya ketetapan Allah yang di atas tadi sekian dapat sekian dapat sekian itu adalah hasil kebijaksanaan Allah. Jangan kita anggap ini ngeribetin kita, jangan. Ya, berarti kita sudah ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ya, makanya Pak, setelah Allah menentukan itu semuanya di ayat ke-11, 12, di ayat yang ke-13 Allah katakan apa? Tilka hududullah, itulah ketetapan Allah. Wa ma barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang taat, ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, di ayat yang ke-13 itu. Ya. Jadi kalau kita taat dalam bagian waris itu sesuai dengan ketentuan di ayat 11 12, maka kita akan dikasih Allah masuk ke dalam surga.
kekal di dalamnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tapi sebaliknya di ayat yang ke-14 Allah mengancam, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Ya, ini ancaman Allah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dengan tidak mengikuti ketentuan Allah dalam masalah pembagian waris, maka yudkhilhu naran, masuk ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Pak, yang kekal di dalamnya ini biasanya ancaman buat siapa? Orang kafir sama orang musyrik. Ya, ini ada orang Islam diancam oleh Allah masuk neraka, kekal di dalamnya. Siapa di antaranya? Ini orang yang bagi waris semaunya dia. Wah, nggak adil nih Allah, masa sih laki-laki dapatnya 2, ya kan? Perempuan dapatnya 1, nggak adil, udah bagi rata aja dah. Nggak tahu bahwa laki-laki itu punya tanggung jawab nafkah. Nafkah itu ada pada jalur laki-laki. Allah, ya. Jadi gitu Pak ya, dosanya. Oke. Udah ya. Udah. Kagak kelar-kelar ini ntar. Ya nanti kalau waktu-waktu ada yang kosong lagi ya bolehlah saya masuk lagi ke sini dah. Kita khusus bahas tentang waris. Oh. Ya, kita khusus bahas tentang waris dah. Ya. Kalau memang diundang lagi, kalau memang nanti ada kesempatan lagi, kita khusus bahas tentang waris ya. Nanti diusulkan sebagai undang terus. Baik. Jadi demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya jika banyak kesalahan dan kekurangannya. Ya sekali lagi mari kita akhiri ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.